Arab sama orang Mesir itu berantem. Orang Mesirnya itu minta kentang. Kentang itu ada namanya syawabe. Syawabe itu yang apa, yang lonjong-lonjong. Tapi dikasihnya yang sipsi. Sipsi itu yang tipis-tipis. Marah. Saya kan minta syawabe, kok bisa sih? Kamu sih nggak mau berantem. Itu orang Indonesia haji. Jawabnya gimana? Kesawen, loko pae. Kalau orang Jawa bilang gini, oh, kelamaan. Kalau di Indonesia udah pukul aja itu. Masya Allah, Pak, jangan Pak ini. Wah, kalau orang Arab itu adu mulutnya tinggi, tapi nggak ada yang adu pukul itu. Lah, saya itu pernah di waktu kita berangkat kuliah itu di Al-Azhar, kita ada bus. Busnya itu kalau di daerah distrik saya itu 80 dikasih coret. Itu nggak ada AC-nya. Kalau musim panas, Masya Allah, semua berkeringat ini kita. Emosi tinggi itu karena berjubel begitu. Wah, giliran berantem, ini berantem, satu bis bisa berantem, tapi berantemnya di sana itu bisa dicegah dengan apa? Kata-kata satu saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau ada di sana itu mengatakan shallu ala Nabi Muhammad, dikatakan sholawatlah kalian kepada Nabi, kita Allahumma sholli alaihi. Jadi orang-orang itu reda, tahu nggak? Jadi seberantem apa di sana kata shallu ala Nabi Muhammad, berantem. Jadi nggak pernah berantem, nggak diterusin itu. Karena kalau ada orang berantem, shallu ala Nabi, Allahumma sholli, berantem lagi, shallu ala Nabi. Kalau di sana itu habis shallu ala Nabi diterusin. Tapi kalau sampai 3 kali kan kecapean itu, lama-lama nggak jadi berantem. Nah di sana itu begitu. Kemudian apa? Jadi kalau kita bersolawat itu betul-betul meredah emosi kita. Nah yang ketiga apa? Yaitu kita harus hasanuddon atau husnudon. Husnun itu baik, don itu prasangka baik. Saya ini pernah di Mesir juga. Saya itu pernah di daerah namanya Suk Al-Abur. Suk Al-Abur, Suk itu pasar, Abur nama pasarnya. Itu pedagang kumpulan pasar, dagang ikan dari kontainer freezer ikan yang gede-gede ada di situ semua. Sayur, buah ada di semua. Itu trader juga ada di situ. Saya enak-enak parkir. Ini ada mobil orang di sini. Saya parkir di depannya. Tapi enggak depannya banget. Kalau mohon maaf, dia di depan, saya di sini. Ini kalau mundur, sangat bisa luas. Tiba-tiba enak-enak saya berhenti, kemudian mau nutup pintu, kemudian dia gebrak mobil saya. Brak! Ada apa ini orang kok mukul-mukul? Saya diginin. Inta mafismuh. Kamu nggak ada otak. Langsung saya itu emosi. Inta tarkin khalfil arabiyati. Kamu parkir di belakang mobil saya. Langsung saya emosi, saya gini kan orangnya. Orang Mesir gede, tapi saya nggak ada takut-takutnya. Apa kamu bilang? Kamu bilang aku nggak ada otak? Marah. Enak aja kamu. Tapi di sana nggak berani mukul karena undang-undangnya jelas. Yang mukul bisa masuk penjara ini. Wah, segini-gini kan. Kamu kurang ajar ini gini. Wah, begitu. Lalu apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana itu orangnya diam aja. Ya udah, langsung pergi. Kemudian ada orang ngomong apa nggak jelas itu. Tiba-tiba orangnya datang di sini. Kaifa, gimana kabarmu? Shallu ala Nabi. Saya gitu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada apa ini? Kamu kenapa diajak kenalan sama orang itu kok marah-marah? Astaghfirullahaladzim. Ternyata saya lupa, ini di Mesir. Saya 10 tahun di sana lupa, karena budaya kita beda. Ternyata orang Mesir itu, begitu modelnya tadi, itu ngajak kenalan. Coba di kita, dibilang nggak punya otak. Wah, udah dipenggal kita. Kalau di sana ternyata apa? Modelnya begitu. Gimana kabarnya? Kamu nggak punya otak nih, parkir di belakang. Itu cuma candaan mereka. Mereka itu pengen kenalan sama kita. Astagfirullah, ini ternyata di Mesir. Tuh. Kalau kita nggak husnudon, nggak baik sangka, kita bisa marah. Nah itu, di Mesir. Saya ingat betul, ada anaknya teman saya, namanya Naila. Mungkin sekarang sudah perawan, sudah besar. Dulu masih kecil sama saya. Keluar bareng ini. Mau kemana ya? Dia minta belikan apa gitu dulu. Slime atau apa begitu dulu di Mesir itu kecilnya. Enak itu saya muter. Ada orang itu, enak-enak saya muter begini, lewat samping sini. Ini kalau saya gini kan kegencet, marah saya. Ya apa sih ini? Saya marah-marah begitu, bahasa Jawa lagi gitu kan. Gimana ini kan? Langsung anak kecil yang di samping saya, Naila, bilang begini. Kamu Pak Is, kenapa marah? Marah ke siapa? Marah ke amunya itu. Emang orangnya dengar? Iya ya, saya bilang begini. Dibilang begitu sama Naila itu, anak kecil itu.
Oh iya ya, kenapa saya marah? Emang kalau saya marah orangnya dengar? Iya juga. Ya enggak juga sih, Nay. Maknanya kalau kita marah, lagi dibalap orang, lagi disalib, bukan disalib ya. Kalau ini umat Islam jadi Kristen semua kalau disalib ya. Candaan kita sekarang gitu. Nah, kita apa namanya, dibalap oleh orang, ya nggak usah marah. Kalau marah di mobil, yang dengerin anak kita, yang dengerin istri kita, nggak usah marah. Maka kita harus berhusnudzon. Coba kalau kita dari awal kita husnudzon, ada orang balap kita, nggak boleh emosi. Ada orang ini, wah kita balap kita marah ini, kita kejar, ternyata dia di pom bensin berhenti, kita berhenti, kemudian dia kamu tadi kenapa itu kok balap-balap saya? Jadi saya itu apa bingung nyetirnya. Ternyata kalau seandainya dia bilang begini gimana? Ya Pak, mohon maaf, saya lagi-lagi sakit perut, saya pengen ke toilet buru-buru. Masa kita langsung marah? Nggak bisa kan? Maknanya apa? Kita harus positive thinking, husnudzon. Ada orang telat, nggak usah dimarahi langsung. Ada istri kita lagi cemberut, nggak usah dimarahin langsung. Ada anak kita kok kenapa, kok tidur, nggak ngaji atau nggak usah dimarahin langsung. Santai dulu, santai. Semua sabar, semua sabar. Kalau kita yang pertama tadi apa? Berwudu, kemudian isti'adz billah, yaitu berlindung kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian apa? Berhusnudzon. Maka kalau berhusnudzon, fa insyaallah. Jadi itulah marah sesungguhnya ada yang diharamkan, ada yang tidak diperkenankan oleh baginda Nabi, ada yang diwajibkan. Jika yang tidak diperkenankan, setidaknya solusinya ada 4. Kalian jangan terus-terus marah, maka insya Allah akan dimudahkan. Itu barangkali hadis yang sangat luar biasa. Maka ini hadis sungguhnya pendek tetapi luar biasa, apa ya, pendek tetapi sungguh luar biasa maknanya. Kemudian apa di sini terakhir, faraddada miraran. Baginda Nabi ditanya sampai 3 kali, beliau berkata jawabnya sama. Ini menunjukkan wasiat baginda Nabi yang sangat-sangat penting. Contoh kalau hal yang sangat penting saya tekankan, mungkin saya admin saya Mbak Mila, tolong besok di-share di kajian saya tentang apa Idul Fitri, karena besok ini sudah Idul Fitri. Kalau ini penting, saya ngomong 2 kali, karena apa? Ini saking pentingnya. Lain baginda Nabi juga penting. Ini kalau kita pesan dari dosen kita, Mas besok gini loh ya, itu berarti 3 sampai diulang berapa kali, itu menunjukkan penting. Istri kita keluar, ya jangan lupa Pak, jangan lupa belikan LPG. Mau berangkat, ya tolong belikan LPG. Itu sangat pentingnya bagi istri kita. Jadi kalau ada pengulangan jangan sampai nggak kita laksanakan. Contoh, ini bapak-bapak ini. Ya besok jangan mancing, anterin saya ke mall. Ya besok jangan mancing, jangan dilanggar. Kalau Anda melanggar sudah ada ultimatum sampai berulang-ulang, hancur dunia persilatan kita. Oleh karena itu, ini baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan faraddada miraran. Sampai Rasulullah itu berkata miraran berkali-kali. Dalam riwayat sampai 3 kali. Ini menunjukkan wasiat takwa. Enggak marah, jangan marah. Ini hal yang penting bagi baginda Nabi. Oleh karena itu, kalau sesuatu yang hal dianggap penting oleh baginda Nabi, ya kita harus menganggap penting. Jangan marah-marah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita jangan marah-marah. Fa insyaallah kita akan menjadi kekasih dari baginda Nabi Muhammad SAW dan kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan senantiasa marah kepada baginda Nabi, kepada siapapun, dan kita wajib marah kalau kita ada sesuatu yang menistakan Allah, baik itu kalamnya Allah, baik itu rumah Allah, dan apa saja yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sungguhnya nasihat ini bukan untuk khususnya bagi saya pribadi belum tentu bisa mengontrol emosi dengan baik, maka nasihat ini untuk pribadi, umumnya kepada teman-teman semua deh, nggak usah marah-marah. Kalau ada orang marah, ya kita jangan balas marah. Apapun itu, bahkan kita harus bijak dalam membuat status. Masalah contoh kita di WhatsApp, ada orang nyindir-nyindir, nggak usah baper. Kita, marah nih, ada orang bikin ini nyindir saya. Iya kalau antum yang disindir, kalau enggak, rugi dong kita marah. Saya ada cerita satu lagi. Dulu itu
Saya beli laptop. Beli laptop itu di daerah sini namanya Cybermall. Ada orang saya beli buat ada kerjaan sedikit. Kemudian saya datang ke sana. Beli budgetnya dulu 4,5 juta pada saat itu. Hampir 5 juta lah, 4 juta sekian gitu. Kemudian saya datang ke sana, saya pengen waktu itu ada Celeron, ada Core 2 Duo. Nah, kalau di sini ada Celeron yang spek tinggi, ada Core 2 Duo yang basic rendah, harganya sama. Kalau disarankan oleh orang itu Celeron tapi yang spek tinggi. Kemudian apa? Harganya segitu. Kemudian saya pulang beli Celeron tapi dengan spek tinggi. Kemudian ada teman saya nggak paham. Loh, baru beli laptop? Iya. Ngapain Ustadz beli Celeron? Wah, saya gitu kan. Mending Core 2 Duo. Gimana pun Core 2 Duo lebih bagus itu gini-gini. Marah itu. Saya marah itu, antum tahu. Marah itu, saya emosi. Mau sore itu marah. Wah, zikir nggak bisa khusyuk. Ini efek kalau orang marah itu, zikir nggak bisa khusyuk, ini nggak bisa khusyuk, apa-apa nggak bisa khusyuk. Tidur pun nggak bisa. Malam itu marah. Saya bagaimana merangkai kata-kata, besok mau saya datengin ini tokonya. Kalau saya marah itu, besok awas aja ini orangnya saya marah-marah, bla bla bla. Udah saya rangkai kata-kata, cara marahnya. Besok saya datang ke sana setengah 9. Padahal tokonya ternyata buka setengah 10 pagi. Saya jam 9 sudah nyampe sana, setengah 9 dari rumah. Waduh, saya nungguin. Ya, orangnya baru buka, langsung saya bilang, Mas, gimana ini? Ada apa, Pak? Saya kan minta rekomendasi Anda yang bagus. Kenapa saya dikasih Celeron? Saya Core 2 Duo. Padahal ekspektasi saya tentang toko ini sudah tinggi. Mau saya rekomendasikan ke teman-teman saya. Saya udah marah-marah gitu. Lah gimana maksudnya? Lah saya mintanya kan yang bagus. Kenapa saya dikasih Celeron? Kenapa nggak Core 2 Duo? Apa jawaban Bapak ini? Oh iya, Bapak mau Core 2 Duo tak? Iya dong. Ya sudah, mana Pak laptop yang kemarin saya ganti Core 2 Duo, yang Celeron ditaruh sini. Masya Allah, ternyata orangnya nggak apa-apa, nggak marah. Coba kalau saya husnudon, besok sama saya tuker, kan enak. Orangnya ternyata nggak marah, orangnya woles banget. Wih, nggak apa-apa kalau Bapak mau Core 2 Duo. Ini saya semalaman ini sholat bisa nggak khusyuk, sama istri bisa marah-marah. Tuh efek dari marah luar biasa. Bahkan kalau ada orang marah, dipendem pun nggak ikhlas, dipendem bisa sakit. Ada orang marah tidak bisa meluapkan, dia sakit. Oh iya, ada orang yang sakit bisa asam lambung ya. Yang asam-asam itu nggak baik itu, asam lambung, asam urat, badan asem, banyak hal itu ya. Nah, ini efek daripada marah. Oleh karena itu jangan sampai kita marah. Sungguhnya marah itu bukan di muka, bukan di fisik, tetapi marah itu ada pada diri hati. Kata Rasulullah, kalau ada di dalam tubuh kalian itu ada segumpal darah, kalau darah ini jelek, maka fafasada jasada kulluh, maka rusaklah tubuh semuanya. Apa darah yang sedikit itu? Ala wahyal qalb, yaitu hati. Dia adalah hati. Maknanya begini, kalau kita marah, sungguhnya yang kita marahi itu adalah efeknya adalah merusak jasad kita. Oleh karena itu, ayo woles, jangan marah-marah. Oke, teman-teman, saya minta jangan marah di dalam bulan Syawal ini. Maafkan semua orang, jangan marah-marah. Oke, itu saja. Jangan marah ke karyawan, jangan marah ke anak, jangan marah, semua disabarin. Sing sabar. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.